Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, NRP 142021014, Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata huluk atau hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Huluk merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian huluk sama dengan kata etikos atau etos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Perbedaan akhlak dengan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mors, yaitu bentuk plural dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. Moral dikatakan sebagai nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat masyarakat tersebut. Perbedaan antara akhlak dengan moral terletak pada tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Maka moral memandangnya berdasarkan tolak ukur adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Perbedaan tolak ukur ini berkonsekuensi pada perbedaan sifat kebenarannya. Bila kebenaran akhlak itu bersifat mutlak dan absolut, maka kebenaran moral itu bersifat relatif, nisbi, dan temporer. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau perbuatan. Etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan perbedaan di antara keduanya terletak pada parameternya. Bila akhlak dalam memberikan penilaian baik buruknya perbuatan manusia dengan parameter agama, yang dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka etika dalam menilai baik buruknya perbuatan manusia dengan menggunakan parameter akal. Dengan demikian, maka kebenaran akhlak bersifat mutlak dan absolut, sedangkan kebenaran etika bersifat nisbi, relatif, dan sementara. Akhlak menduduki peranan penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk melihat kualitas seseorang dapat dinilai dari kualitas akhlaknya. Islam memandang akhlak itu sangat penting untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia, sehingga tercipta ketentraman, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Pada dasarnya antara akidah, ibadah, dan akhlak itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Akidah itu sebagai dasar keyakinan, menjadi pondasi dalam Islam. Sedangkan ibadah itu sebagai syariat yang ditegakkan, yang menjadi indikator dari iman seseorang. Kemudian, akhlak merupakan sistem nilai perilaku seseorang yang menyatakan dirinya beriman dan telah melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, ketiga elemen tersebut harus terintegrasi dalam diri manusia. Dengan demikian, disebut muslim yang baik adalah mengamalkan ajaran Islam secara utuh, tidak memilih dan memilah ajaran yang hanya menurut sesukanya saja, sementara yang lain ditinggalkan. Seperti pada firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.